Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ketika dia melihat dewa iblis besar yang mengguncang dunia yang kekuatannya mendominasi seluruh negara batu dan sekarang memiliki rambut putih, wajah tua, tumpukan kerutan, dan kesedihan yang luar biasa, air mata panas mengalir di mata Shihao. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa alasan mengapa tetua seperti ini adalah karena dia mendengar tentang kematian Shihao. Ini membuatnya mengalami kejutan psikologis yang sangat besar, membuat seluruh usianya jauh lebih tua. Dia dalam hati berduka dan berduka. Wajah Shihao ditutupi air mata. Dia berteriak keras dalam hati, "Kakek, aku masih hidup. Kami akan segera bersatu kembali." Dia tidak bertindak gegabah, karena ada makhluk yang menyalakan api ilahi di sini. Dia mempersiapkan dirinya. Dia akan melepaskan serangan dan menebas ahli yang paling kuat, mengakhiri bencana di depan. Kamu juga orang yang baik, keluar beberapa kali dan melarikan diri. Tidak sederhana sama sekali. Seorang wanita tua berkata. Api hijau muda menyala di sekelilingnya. Ini adalah api ilahi yang menyala setelah bentuk kehidupan mengalami kelahiran kembali tingkat tinggi. Kamu bisa mati tanpa penyesalan. Anda memiliki keturunan dengan 2 tulang abadi. Di masa depan, dia pasti akan mendominasi alam yang lebih tinggi dan mengguncang 3.000 provinsi dengan kekuatannya. Hanya saja, demi pertumbuhannya, sebaiknya kalian berdua tidak bertemu. Jalani saja dengan damai, kata tetua lainnya. Dia mengenakan jubah ungu, dan nyala api di sekelilingnya juga berwarna ungu kabur. Api ilahi tampak mulia dan intens. 2 ahli yang menyalakan api ilahi mereka. Ini sudah cukup untuk mengendalikan situasi. Sejak saya dikirim ke Pulau Vian sebagai tahanan, saya tidak pernah berniat untuk kembali ke Gunung Abadi. Kalian semua terlalu memikirkan banyak hal. Kakek 15 berkata. Bagaimana jika saatnya tiba ketika Anda mulai merasa emosional dan ingin bertemu cucu Anda? Ini tidak baik. Masih lebih baik jika kamu pergi lebih awal, kata wanita tua itu dengan acuh tak acuh. Dengan rasa kasihan dan arogansi, dia berkata, meskipun makhluk tertinggi muda klan Qin tidak membutuhkan pembinaanmu, bagaimanapun juga dia tetaplah cucu darahmu. Di masa depan, bahkan di bawah tanah, Anda masih akan merasa bangga dengan pencapaiannya yang luar biasa. Pelacur busuk, apakah itu bahkan kata-kata manusia lagi? Kakek 15 selalu pantang menyerah. Bahkan jika dia memiliki pasir di matanya, dia tidak akan menggosoknya. Dia tidak merasa khawatir bahkan dengan sosok tingkat dewa di depannya dan malah dicaci maki dengan keras. Kata-kata, jalang busuk, langsung membuatnya terlihat seperti kucing yang diinjak ekornya. Wanita tua itu segera mengungkapkan ketidaksenangan dan kebingungan yang besar. Begitu seseorang menyalakan api ilahi mereka, identitas dan status mereka menjadi sangat tinggi. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani memperlakukannya dengan kasar atau mencaci makinya seperti ini sebelumnya. Yang bermargasi, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan orang lain. Kami akan meninggalkan Anda dengan seluruh mayat sebelumnya dan membiarkan Anda mengakhiri diri sendiri, tetapi sekarang, Anda bisa melupakan hal seperti itu. Wajah wanita tua itu jatuh. Jangan tersinggung, sebaliknya, singkirkan saja dia. Itu hanya orang mati, tidak pantas untuk dimarahi. Di sampingnya, kata tetua berjubah ungu. Api ilahi di sekelilingnya melompat, bersinar cemerlang. Dia telah menyalakannya selama bertahun-tahun sekarang, jadi dia sangat kuat. Kalian semua benar-benar memalukan. Kakek 15 pulih dari patah hati dan berbicara seperti ini. Meskipun dia terjebak,
dia masih pantang menyerah. Kami benar-benar muak dengan klan batu Anda, mengirim orang-orang yang tidak perlu ke alam yang lebih tinggi untuk mengganggu pertumbuhan Qin Hao. Jika bukan karena identitas si Ziling Anda terlalu istimewa, akan lebih baik jika Anda berdua terbunuh, kata tetua berjubah ungu. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi kakek 15 berubah. Bahkan Shi Hao merasakan kemarahan melonjak di dalam dirinya, simbol-simbol di dalam tubuhnya terus menyala. Kalian semua masih ingin menyakiti Ziling. Rambut kakek 15 beterbangan dengan kacau. Matanya melebar karena marah. Dia adalah ayah Qin Hao, jadi saya tidak berpikir ada orang yang ingin bertindak gegabah, jadi saya tidak percaya Anda perlu khawatir tentang hal-hal ini. Kamu bisa terus menjadi hantu sekarang, kata tetua berjubah ungu. Dia melingkarkan tangannya di punggungnya. Ada cahaya ungu melonjak di sekitar tubuhnya. Dia akan mengambil tindakan. Energi dasar langit dan bumi melonjak. Kabut elektromagnetik mengalir keluar, sangat menakutkan. Aku telah diburu oleh Pisiu dan terperangkap di tanah terlarang hutan hitam selama lebih dari 10 tahun. Setelah akhirnya keluar untuk melihat cucu saya tidak pernah menyangka bahwa keinginan ini pun tidak akan bisa terwujud. Ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Kakek 15 berkata dengan tenang. Di kejauhan, hidung Shi Hao terasa masam. Kakeknya pergi mencari darah binatang buas yang sebenarnya untuknya, tetapi pada akhirnya, dia jatuh sedemikian rupa. Yang mendukung kakeknya selama ini adalah keinginan untuk bertemu dengannya juga. Bahkan sekarang, saat terjebak dalam kesulitan ini, kakeknya masih berbicara tentang penyesalan ini, merasa sedih karena dia tidak dapat memuaskan keinginan ini. Pada saat ini, aliran panas dalam tubuh Shi Hao melonjak. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia mengulurkan tangannya keluar. Namun, dia tahu bahwa dia harus menanggungnya. Ada ahli tingkat dewa di sini, jadi dia harus membunuh mereka dalam satu serangan. Kalau tidak, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan kakeknya, dia sendiri juga akan berada dalam bahaya. Mata wanita tua itu berkedip dengan cahaya dingin, memberikan pukulan mental lainnya. Keturunanmu di alam yang lebih rendah itu benar-benar tangguh, membunuh 7 dewa sendirian, menghancurkan rencana beberapa sekte besar dari alam yang lebih tinggi, benar-benar sangat tangguh. Sayangnya, dia masih meninggal, dan dia telah dikubur selama lebih dari setahun. Alam yang lebih tinggi adalah tempat di mana bakat luar biasa bersaing untuk supremasi dan para jenius surgawi bangkit, tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Selain itu, bahkan jika dia masih hidup, lalu bagaimana? Ada banyak jenius di 3000 provinsi ini. Anak muda yang hebat dari Istana Abadi, murid langsung yang luar biasa dari negara surgawi, dan cucu Anda yang lain, Qin Hao dengan 2 tulang. Ada lebih dari 1 atau 2 individu ini. Ini adalah makhluk tertinggi sejati. Karena kamu sangat merindukannya, maka pergilah ke sisinya, kata tetua berpakaian ungu. Dia mengangkat tangannya. Simbol berkedip-kedip di telapak tangannya, dan energi ungu menyebar di udara. Ini seharusnya tubuh yang sebenarnya, kan? Seseorang bergumam dengan suara lembut dari samping. Kita akan mencari tahu setelah membunuhnya. Yang lain berjalan, menghalangi semua sisi untuk mencegah kakek 15 melarikan diri. However, hanya dari bagaimana dia meninggalkan tulang tertingginya pada akhirnya dan memberitahu adiknya kata-kata itu, jika dia masih hidup, dia pasti akan bergerak tanpa hambatan melalui ke-3000 provinsi. Kakek 15 berkata dengan suara rendah. Dia merasa sangat kesepian. Kemudian, dia dengan keras mengangkat kepalanya dan melonjak dengan niat perang. Dia tidak pernah seseorang yang akan menyerah. Bahkan jika dia bukan tandingan musuh, dia masih akan bertarung habis-habisan. Kamu sudah bisa mati.
Mata sesepuh berjubah ungu itu dingin seperti pancaran pedang ungu. Dia tampak sangat menakutkan dalam kabut besar. Sekarang saatnya. Mata Shi Hao meledak dengan cahaya ilahi. Ketika pihak lain mengungkapkan niat membunuh dan memusatkan semua perhatiannya pada kakek 15, dia pindah. Pada saat itu, kilat meletus. Shi Hao kuat seperti naga sejati, bergegas keluar dari kegelapan, setiap inci dagingnya meletus dengan esensi spiritual. Simbol menutupi tubuhnya, dan kekuatan ilahi melonjak seperti laut. Terlebih lagi, di tangan kanannya ada artefak dewa-dewa sejati, Alu Iblis. Itu dipoles dari sepotong tulang berharga primordial yang putih bersih seperti batu gio. Ada simbol tak berujung terukir di dalamnya. Pada saat ini, itu meningkatkan kekuatan petir Shi Hao ke tingkat yang mengerikan. Guntur yang memekakkan telinga jatuh, mengguncang langit dan bumi. Shi Hao terlalu cepat. Dia mengaktifkan petir sambil bergerak, melesat melintasi langit seperti busur cahaya abadi yang abadi. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu, bahkan wanita tua atau tetua berjubah ungu. Pada saat kritis ini, tidak ada yang menyangka akan ada seorang pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Cahaya petir merobek langit. Seorang pemuda dengan rambut acak-acakan muncul, pupil matanya mengeluarkan cahaya mengejutkan yang menembus kabut. Di tangannya ada alu yang berharga itu. Ketika dia turun, dia seperti dewa surgawi. Hong! Petir diretas. Seluruh tubuhnya ditutupi pancaran petir menyilaukan yang tak ada habisnya. Itu sangat menyilaukan sehingga mereka tidak bisa membuka mata. Alu iblis itu secara khusus melepaskan seberkas petir tebal, bahkan mendistorsi kekosongan. Itu membawa jejak aura dao abadi yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata dan sulit untuk dipertahankan. Hati-hati! Wajah banyak orang menjadi pucat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, ketika mereka berteriak, kilatan petir itu sudah turun, meretas punggung sesepuh berjubah ungu itu. Dengan suara hong, dia diledakkan terbang, setengah tubuhnya langsung meledak. Darah memercik kemana-mana dengan kacau. Semua orang merasa ngeri. Pakar yang paling kuat di antara mereka, sebuah eksistensi yang telah menyalakan api ilahi, memiliki sisi kiri tubuhnya hancur berantakan. Hanya dalam satu serangan, dia hampir mati. Ah, penatua berjubah ungu berteriak sedih. Serangan ini terlalu berat. Itu adalah hukum alam dao petir yang mendapat dukungan dari artefak magis dewa sejati. Itu secara paksa menghancurkan tubuhnya. Jika bukan karena kekuatannya yang besar dan nyala api ilahi yang melindungi tubuhnya, orang lain pasti akan mati, karena tubuh dan jiwa mereka musnah. Tidak akan ada yang tertinggal. Pada saat yang sama, wanita tua itu juga berteriak, karena Shi Hao mengeluarkan tungku pil yang juga menunjukkan kekuatan. Sambil membawa petir, itu berubah menjadi matahari kecil seukuran kepalan tangan yang menyilaukan. Itu menembus sisi kanan dadanya. Dengan suara peng, lengan kanannya hancur berkeping-keping. Darah terus-menerus menetes. Sayangnya, nyawanya tidak diambil. Dia bersuka cita, karena sebagian besar perhatian Shi Hao telah ditempatkan pada tubuh sesepuh berjubah ungu. Kekuatan tetua berjubah ungu lebih besar dari miliknya, menjadikannya target pertama Shi Hao untuk dilenyapkan. Namun, juga karena perhatian yang tersebar inilah tidak satu pun dari dua ahli dewa besar ini mati karena serangan tersembunyi ini, lolos dari bencana. Perubahan keadaan ini terlalu mendadak. Terlepas dari apakah itu kakek 15 atau yang lainnya, tidak ada dari mereka yang mengharapkan ini. Siapa kamu? Pakar berjubah ungu meraung. Api ungu membakar di sekelilingnya, mengelilingi seluruh tubuhnya. Cederanya sangat serius. Setengah dari tubuhnya hancur berantakan. Di sisi lain, luka wanita tua itu relatif lebih baik. Dadanya robek,
dan lengan kirinya hilang. Shi Hao tidak berbicara sepatah kata pun. Sambil memegang alu Demon Val, dia langsung menghancurkan beberapa simbol di tanah. Dengan sekejap, dia memasuki formasi besar, tiba di sisi kakek 15 untuk melindunginya. Hanya pada saat inilah simbol petir menghilang dan mengembalikan kedamaian ke tempat ini. Namun, suasananya begitu tegang sehingga membuat semua orang merasa tercekik. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Semua transformasi ini terlalu cepat. 2 ahli tingkat dewa besar terluka parah, hampir terbunuh, membuat 6 ahli tertinggi itu berkeringat dingin. Semua bulu halus mereka berdiri. Jika mereka yang diserang, tidak mungkin mereka masih hidup sekarang. Anak, siapa kamu? Kakek 15 menatapnya. Dia bisa merasakan niat baik anak ini, dan terlebih lagi dari air mata yang mengalir dari wajahnya, jenis emosi yang paling tulus. Kakek, aku Hao RMU. Shi Hao berteriak keras. Air mata mengalir di wajahnya. Setelah berpisah selama lebih dari 10 tahun, kakeknya sudah tua. Rambutnya putih, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dia telah mengalami perubahan besar dari waktu. Itu berbeda dari kakek yang agung dan heroik, tinggi dan besar yang rambut hitamnya berserakan di belakangnya. Perbedaannya terlalu besar. Dia tahu bahwa selama 2 tahun ini, kakeknya telah mendengar berita kematiannya, membuatnya patah hati lagi, dan itulah yang memicu efek ini. Penampilannya sekarang sudah tua, dan tubuh dan pikirannya sama-sama dipukuli. Qin Hao, jangan terlihat seperti itu. Kakek 15 bingung. Dia telah bertemu cucunya di alam bawah sebelumnya, dan ini bukan orang di depannya. Tiba-tiba, kakek 15 memikirkan sesuatu. Matanya langsung melebar, dan air mata tua mengalir dari matanya yang seperti harimau. Dia bertanya dengan suara gemetar, kamu adalah Hao Er? Shi Hao segera mengembalikan penampilan aslinya, memperlihatkan wajah aslinya. Dia meraih lengan kakeknya dan berkata, kakek, aku tidak mati. Saya masih hidup. Aku juga datang ke alam yang lebih tinggi, dan aku telah mencarimu selama ini. Shi Hao berteriak keras, mencurahkan isi hatinya yang penuh kerinduan dan emosi. Kakek 15 adalah pria baja yang pantang menyerah, yang disebut Dewa Iblis Agung, tetapi saat ini, tubuhnya bergetar, dan dia hampir jatuh. Dia sangat terguncang saat dia menatap Shi Hao. Saat itu, Shi Hao masih sangat kecil, jadi sekarang dia tumbuh dewasa, dia terlihat berbeda. Namun, ada ciri khas yang dia bagikan dengan kakek 15. Keduanya sangat mirip. Pada saat yang sama, dengan garis keturunan mereka terkait, ketika Shi Hao mengungkapkan penampilan aslinya, itu segera meyakinkannya bahwa ini adalah kakeknya. Dia muncul, hidup, di sini, bersatu kembali. Haha, kakek 15 tertawa terbahak-bahak, matanya berkaca-kaca. Seluruh tubuhnya memancarkan kemegahan yang cemerlang. Ini adalah jenis kegembiraan yang muncul dari jenis kegembiraan, kebahagiaan karena keinginannya yang berharga terpenuhi. Di kejauhan, orang-orang itu semua menjadi sangat terkejut. Dari diskusi mereka mengetahui bahwa pemuda ini mungkin saja Shi Hao dari alam bawah. HOR-ku masih hidup. Setelah kehilangan tulang tertingginya 2 kali, dia masih bisa melewatinya. Apalagi yang bisa menghentikannya? Air mata kakek 15 mengalir kemana-mana saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia gemetar saat mengusap rambut dan wajah Shi Hao. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menakjubkan, membawa kegembiraan yang besar dalam kesedihannya. Ketika orang-orang di sekitar mereka mendengar ini, mereka semua merasa ngeri. Langit tidak mampu mengambil nyawa makhluk tertinggi muda ini. Di masa depan, pasti akan ada badai besar yang menyapu seluruh 3.000 provinsi.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.